Alhamdulillah. So syakara Ramadan ibadiyah isyam wa kutiha bihi abwabul jinan wa uliqa biha abwabul niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa qudus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa afdalul anam wa misbahul zalam wa rasulul malikul a'lam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Masyaallah muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Pertama-tama yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Ittihad Bagi Haji Hujan MA, yang kami hormati Bapak Asda 1 Kota Tangerang, yang kami hormati Haji Syafii Ketua Idam Masjid Agung Al-Ittihad, para bapak-bapak jamaah serta ibu-ibu yang semoga hari ini kita kumpul bersama rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Semoga langkah dan tujuan kita pada siang hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita sebagai kaum muslimin berupaya untuk meningkatkan amal ibadah dan kesolehan, baik kesolehan secara virtual maupun kesolehan secara sosial. Alangkah indah jika semangat dan esensi Ramadan kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu didikan Ramadan adalah menjadi orang yang dermawan. Maka tema kali ini adalah Ramadan kita menjadi orang yang dermawan. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang dermawan, meskipun hanya dengan setengah biji kurma. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ittaqunna walau bisyaqi tamrah. Takutlah engkau akan panasnya api neraka meskipun dengan setengah biji kurma. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan, tidak makan dan tidak minum di siang hari, karena kita tidak memiliki makanan dan minuman, bukan karena kita tidak memiliki uang, padahal makanan dan minuman tersedia di atas meja. Makanan dan minuman tersedia di dalam kulkas, kan pun kita punya. Sementara di luar sana ada sebagian saudara kita yang mereka tidak makan dan tidak minum di siang hari karena mereka memang tidak memiliki makanan dan minuman, karena memang mereka hidup dalam keadaan kesusahan. Bahkan ada sebagian antara kita, saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan kelaparan, bahkan yang mati dalam keadaan kesusahan. Seperti contoh kasus tahun 2024, satu keluarga di Kalideres mati diduga dalam kondisi kelaparan. Tahun 2025 bulan 10 di Cilacap, seorang pemuda berusia 20 tahun yang berasal dari Sumatera Selatan diduga mati dalam keadaan kelaparan. Bahkan baru-baru ini tahun 2026 tanggal 3 Februari kita dikejutkan oleh seorang bocah di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kelas 4 SD. Ia mati dalam kondisi gantung diri. Apa yang menjadi sebabnya? Ternyata ia hanya meminta 10.000 rupiah kepada ibunya untuk membeli pensil dan buku untuk perlengkapan di sekolah. Tapi sang ibu menjawab, maaf nak, mama tidak punya uang. Sehingga anak ini gantung diri dan dia menulis surat wasiat kepada ibunya, mama, maafkan aku, mama, maaf aku meninggalkan kamu, mama, aku merindukan kamu, mama, selamat tinggal. Ini miris bagi kita, bagi kehidupan sebagian di antara kita. Maka mengajari kita agar kita bagaimana merasakan apa yang orang-orang miskin rasakan. Karena muara puasa adalah la'allakum tattaqun, agar
ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antaranya menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Maka saat ini kita lapar, seakan-akan Allah mendidik kepada kita bagaimana kita merasakan apa yang orang-orang miskin rasakan saat ini. Saat ini kita lapar, seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita ada harta sebagian yang kita miliki, hak mereka orang-orang yang membutuhkan. Maka kenapa Rasulullah SAW kemudian mengatakan dalam suatu hadis, ternyata ibadah kita ini, puasa kita ini belum sempurna tanpa ada yang ibadah yang lain, yakni membayar zakat. Shaum syahri Ramadan mu'allaqun illa bi zakatil fitri. Puasa bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi, bainas samawati wal ardi, kecuali dengan membayar zakat fitrah. Artinya mungkin saat ini kita lapar, tapi bagaimana kondisi mereka orang-orang yang membutuhkan saat ini mungkin akan lebih daripada kita. Maka saya teringat dalam kitab Wasiatul Mustafa, ternyata seseorang itu menjadi kekasih Allah bukan sebab kasratil ibadah, tetapi bisakhawatin nafsi, dengan kemurahan hati. Maka dalam kitab Asrarus Shaum karya Imam Ghazali, ternyata di surga ada sebuah tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin wa 'aqin wa namamin. Wahai surga, engkau diharam bagi orang yang pelit, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang suka mengadu-ngadu. Maka Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana kita mau berbagi kepada sesama. Bukan hanya kita berpikir tentang baju baru saat Idul Fitri, bukan hanya kue yang enak saat Idul Fitri, tapi bagaimana kita memikirkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, mereka yang membutuhkan. Di situ ada kewajiban yang harus kita berikan kepada mereka. Maka suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal? Sedekah apa yang paling utama? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, as-shadaqatu fi Ramadan, sedekah yang diberikan pada bulan Ramadan. Maka ini adalah momentum bagi kita kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat. Mungkin di antara kita satu dengan yang lain ibadah kita berbeda. Ada yang mampu menghatamkan Quran 3 hari 1 kali hatam. Ada mungkin di antara kita yang seminggu sekali hatam. Ada mungkin di antara kita sebulan 2 kali hatam. Ada mungkin di antara kita yang berzikir sepanjang malam pada bulan Ramadan. Tapi bagi kita yang memiliki kelebihan harta, ini adalah momen untuk berbagi, memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan harapan sebagaimana janji Rasulullah SAW, orang yang memberi minum saja di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala yang kelak akan diberikan minum di telaga Kautsar, sehingga pada hari kiamat ia tidak akan mengalami haus selamanya. Orang yang memberi makan di bulan Ramadan, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, akan Allah jauhkan ia dari panasnya neraka, dan ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimin rahimat, semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memperhatikan saudara-saudara kita, mereka yang membutuhkan, sehingga puasa kita, ibadah kita menjadi sempurna pada bulan Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.